Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mahdi Binti Jibili. Kali ini saya akan membahas materi tentang kata. Kalian pasti sering mendengar apa itu kata, karena sudah sering orang menyebut kata. Tapi apa sih sebenarnya kata dan apa saja jenis-jenis kata? Kita simak di video ini. Jangan kemana-mana dan terus tonton. Kata adalah elemen terkecil dari sebuah struktur bahasa yang dapat dituliskan atau diucapkan dari sebuah bentuk kesatuan pemikiran atau perasaan yang digunakan dalam bahasa. Kata secara umum berfungsi untuk membentuk kalimat, frasa, dan klausa. Nah, kata memiliki beberapa jenis. Yang pertama ada kata kerja, kata benda, kata ganti, kata sifat, kata bilangan, kata keterangan, kata sandang, kata depan, kata sambung, dan kata seru. Nah, saya akan membahas satu persatu. Yang pertama adalah kata kerja. Kata kerja atau verba adalah kata yang menyatakan makna perbuatan, pekerjaan, tindakan, proses, atau keadaan. Kata kerja memiliki ciri-ciri. Yang pertama, umumnya menempati fungsi sebagai predikat dalam sebuah kalimat. Contohnya pada kalimat kucing mengeong, kucing sebagai subjek dan mengeong sebagai predikat. Yang kedua, mengandung makna perbuatan, aksi, proses, atau keadaan. Contohnya memberi, mengajarkan, berair. Yang keempat, tidak dapat didahului kata paling. Contohnya paling tidur, paling mandi, paling makan, karena dia tidak memiliki arti atau makna. Yang keempat, dapat didahului oleh kata keterangan akan, sedang, dan sudah. Contohnya akan bekerja, sedang mandi, dan sudah pergi. Yang kelima, dapat didahului kata ingkar tidak. Contohnya tidak belajar, tidak bekerja, tidak menolong. Yang keenam, dapat dipakai dalam kalimat perintah, khususnya yang bermakna perbuatan. Contohnya ambilkan buku itu. Yang kedua adalah kata benda. Kata benda adalah kata yang mengacu pada manusia, benda, konsep, atau pengertian. Kata benda memiliki ciri-ciri. Yang pertama, menempati posisi sebagai subjek, objek, dan pelengkap. Contohnya pada kalimat ayah menghadiahi kami buku pelajaran. Ayah sebagai subjek sekaligus kata benda, menghadiahi sebagai predikat, kami sebagai objek sekaligus kata benda, dan buku pelajaran sebagai pelengkap sekaligus kata benda. Yang kedua, dapat didahului kata ingkar bukan, tetapi tidak dapat didahului kata ingkar tidak. Contohnya bukan nasi yang kami makan, melainkan jagung. Yang ketiga, dapat diikuti kata sifat, baik itu secara langsung maupun dengan perantara kata. Contohnya baju baru, pekerjaan yang mudah, ibu yang baik hati. Yang ketiga adalah kata ganti. Kata ganti atau pronomina adalah kata yang dibendakan atau kata yang menggantikan kata benda. Kata ganti memiliki atau terbagi menjadi tiga, yaitu kata ganti orang, kata ganti penduduk, dan kata ganti penanya. Yang pertama, kata ganti orang. Kata ganti orang adalah kata ganti yang mengacu pada orang. Macam-macam kata ganti orang, ada yang tunggal dan ada yang jamak. Untuk kata ganti orang pertama yang tunggal, seperti saya dan aku, sedangkan untuk yang jamaknya kami dan kita. Untuk kata ganti orang kedua yang tunggal, yaitu engkau, kamu, anda, dan dikau. Sedangkan untuk yang jamaknya kalian, kamu, dan kalian. Untuk kata ganti orang ketiga tunggal, yaitu ia, dia, beliau.
Sedangkan untuk kata ganti orang ketiga jamak mereka. Yang kedua, kata petunjuk. Kata petunjuk meliputi kata petunjuk umum, kata petunjuk tempat, dan kata petunjuk ihwa. Kata petunjuk umum contohnya ini, itu, dan anu. Kata petunjuk tempat contohnya sini, itu, yang sana. Kata petunjuk ihwa contohnya begini dan begitu. Yang ketiga ada kata penanya, adalah kata ganti yang dipakai untuk menandai suatu pertanyaan. Contohnya itu katanya adalah apa, siapa, mengapa, kenapa, kapan, berapa, di mana, kemana, bagaimana, dan yang mana. Yang keempat adalah kata bilangan. Kata bilangan atau numeralia adalah kata yang dipakai untuk menghitung banyaknya wujud, barang, atau konsep. Kata bilangan berdasarkan bentuknya terbagi menjadi dua, yaitu kata bilangan pokok dan kata bilangan tingkat. Kata bilangan pokok contohnya seperti 0, 7, 10, beberapa, dan banyak. Kata bilangan tingkat contohnya kedua, ketiga, dan keempat. Berdasarkan tentu atau tidaknya terbagi menjadi dua, yaitu kata bilangan tentu dan kata bilangan tak tentu. Kata bilangan tentu contohnya itu seperti 1, 2, 3, 8, 10. Atau dengan kata lain adalah kata bilangan yang dapat dihitung jumlah dan nilainya. Sedangkan kata bilangan tak tentu adalah kebalikannya, yaitu kata bilangan yang tidak bisa dinyatakan atau tidak dapat dihitung, baik itu banyaknya ataupun sedikitnya. Yang bisa dinyatakan dengan beberapa, banyak, atau sedikit. Yang kelima adalah kata sifat. Kata sifat atau adjektiva adalah kata yang dipakai untuk mengungkapkan sifat atau keadaan orang atau binatang. Kata sifat memiliki ciri-ciri. Yang pertama, dapat diberi keterangan pembanding seperti lebih, kurang, dan paling. Contohnya lebih besar, kurang baik, dan paling indah. Yang kedua, dapat diberi keterangan penguat seperti sangat, amat, benar sekali, dan terlalu. Contohnya sangat cerdas, amat tinggi, pandai benar, murah sekali, dan terlalu murah. Yang ketiga, dapat didahului kata ingkar tidak. Contohnya tidak salah, tidak mahal, dan tidak subur. Yang keempat, dapat diulang dengan disertai imbuhan senyap. Contohnya setinggi-tingginya. Yang kelima, dalam frasa kata sifat umumnya berfungsi sebagai keterangan kata benda. Contohnya baju baru, buku yang mahal. Buku sebagai kata benda, yang mahal sebagai kata sifat sekaligus sebagai keterangannya. Yang keenam, kata sifat dapat dibentuk dengan imbuhan mi, kah, if'al, dan sik. Contohnya honorer, duniawi, alami, ilmiah. Yang keenam adalah kata keterangan. Kata keterangan atau adverbial adalah kata yang memberikan keterangan atau penjelasan terhadap kata lain. Keterangan sebagai jenis kata harus dibedakan dengan keterangan sebagai kalimat. Dalam kalimat, sebaiknya engkau datang, kata sebaiknya merupakan sebagai kata keterangan. Dan pada kalimat ia datang kemarin, kata kemarin merupakan sebagai keterangan waktu. Sebagai jenisnya, kata keterangan terbagi menjadi dua bentuk, yaitu kata keterangan dasar dan kata keterangan turunan. Kata keterangan dasar, bentuk dasar contohnya itu sangat, biasanya, lebih, dan segera. Sedangkan bentuk turunan contohnya itu diam-diam, setinggi-tingginya, habis-habisan, dan sebagainya. Kata keterangan turunan dapat dibentuk dengan cara-cara sebagai berikut. Yang pertama dengan mengulang kata dasar, contohnya diam-diam. Yang kedua dengan mengulang kata dasar dan menyertai dengan akhiran an, contohnya
mudah-mudahan, gila-gilaan, mati-matian. Yang ketiga, dapat mengulang kata dasar dengan menambahkan imbuhan se-nya. Contohnya seikhlas-ikhlasnya, sekuat-kuatnya. Yang keempat, dengan menambahkan afiks pada kata dasar. Contohnya sebaiknya, sebenarnya, sesungguhnya. Yang kelima, dengan menambahkan nya pada kata dasar. Contohnya agaknya, biasanya, rasanya, dan lain-lain. Yang ketujuh adalah kata tugas. Kata tugas adalah jenis kata yang berbeda dengan kata sebelumnya. Kata tugas ini memiliki arti gramatikal dan tidak memiliki arti leksikal. Maksudnya, jenis kata ini mengandung makna apabila telah digunakan dalam sebuah kalimat, dan belumlah dia memiliki makna atau arti apabila kata itu berdiri sendiri. Ciri-ciri lainnya, umumnya kata tugas tidak dapat diubah menjadi bentuk turunan, baik itu melalui penyimbuhan, pengulangan, maupun penerjemahan. Terakhir adalah kata seru. Kata seru adalah kata tugas yang mengungkapkan rasa hati manusia, baik itu perasaan gembira, sedih, heran, ataupun jijik. Orang biasanya memakai kata seru di suatu kalimat yang mengandung makna tertentu. Secara garis besar, kata seru mengungkapkan tanda sikap yang positif, negatif, keberatan, dan netral. Baiklah, sekianlah penjelasan saya mengenai definisi kata dan jenis-jenis kata. Saya harap teman-teman sekalian mengerti tentang penjelasan saya. Jika ada kesalahan atau bahasa yang kurang baik, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye teman-teman.